oleh Mas Topi Merah ya. Saya baca saja surat somasinya yang resminya ya. Dari Law Office Jahmada Girsang and Partners tertanggal 27 April 2026 ditujukan kepada Saudara Topi Merah. Nomor suratnya sekian-sekian perihal somasi pertama. Jadi ini somasi pertama atau teguran pertama dan permohonan konfirmasi atas analisa Saudara Topi Merah tentang di ijazah Pak Joko Widodo yang dipresentasikan di Rakyat Bersuara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari Saudara Rismon Hasyiholan Sianipar yang ditampilkan sebagian data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data ini hanya digunakan untuk presentasi awal dari Saudara Rismon Hasyiholan Sianipar dan saat acara berlangsung kemudian jadi bahan perdebatan. Lanjut dari surat tersebut, saya ingin tahu kepada Saudara Topi Merah, bagaimana Saudara Topi Merah mendapatkan analisa itu dan dari mana dan dari siapa. Selanjutnya saya juga ingin tahu persis bagaimana analisa Saudara Topi Merah atas data atau dokumen itu yang sangat viral dan jadi bahan pergunjingan masyarakat. Berarti beliau sadar juga bahwa hasil temuan Mas Topi Merah kemudian viral. Karena itu bagi kami, data atau dokumen itu tidak untuk konsumsi publik karena data awal. Saya garis bawahi sekali lagi, masih tahap data awal. Saya minta saudara kepada Topi Merah untuk memberikan klarifikasi dalam tempo waktu 7 hari ya, 7 hari sejak tanggal surat saya ini. Tanggal 27 April berarti 7 hari ya. Berarti kalau itu hari Senin berarti Senin depannya lagi ya Mas Roy ya. Ya. Terima kasih Jahmada Girsang, kuasa hukum dari Rismon Hasyiholan Sianipar. Nah, atas dasar surat tersebut maka kami dihubungi oleh Mas Topi Merah untuk bertukar pikiran, dan Mas Topi Merah secara sukarela berdasarkan pasal 1723 ya. Ya, 1723 KUH Perdata, bahwa Mas Topi Merah secara hukum perdata menunjuk kami selaku tim kuasa hukumnya. Dan kemarin kami sudah tanda tangan surat kuasa. Ini surat kuasanya, saya bacakan ya. Surat kuasanya berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata. Pada hari ini, yaitu kemarin, Senin tanggal 27 April 2006, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini Mas Topi Merah, ada namanya tapi tidak kami sampaikan. Seorang warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir di suatu daerah di Indonesia, pada tanggal 24 Juli 1998, masih sangat muda, agama Islam, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di suatu kawasan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini. Menerangkan dengan surat kuasa khusus ini, yaitu memberikan kuasa penuh kepada satu, Abdul Ghafur Sangaji SHMH selaku koordinator. Kemudian yang kedua, rekan saya Aspardi Pilihan SHMH. Dan yang ketiga, rekan saya Bang Azamkan SH. Kesemuanya adalah advokat atau penasihat hukum yang tergabung dalam tim pembela hukum Topi Merah atau TPH Topi Merah yang beralamat di suatu daerah di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum dari pemberi kuasa untuk mewakili dan atau mendampingi sebagai peneliti yang dikenal sebagai Topi Merah dalam polemik kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Untuk hal tersebut di atas, pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kami penerima kuasa dalam kedudukan sebagai advokat untuk beberapa hal. Yang pertama, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai peneliti muda atau yang lebih dikenal sebagai Topi Merah dalam polemik kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Yang kedua,
mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam menjawab atau tidak menjawab somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Rismond Sianipar tertanggal 27 April 2026 terkait keberatan Rismond Hasiolan Sianipar atas data yang dianalisis atau diteliti oleh Mas Topi Merah dari data presentasi Rismond Hasiolan Sianipar di acara Rakyat Bersuara News pada tanggal 22 April 2026. Kemudian yang ketiga, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam memberikan klarifikasi, menjawab atau menjelaskan kepada publik atau pihak terkait lainnya mengenai hasil temuan atau hasil penelitian Topi Merah terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Yang keempat, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk meminta perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak hukum sebagai warga negara, perlindungan hak intelektual sebagai peneliti muda, dan perlindungan keamanan kepada lembaga terkait. Dan yang terakhir, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk menghadap lembaga-lembaga pemerintah tidak terbatas pada Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan atau kementerian lembaga lainnya. Dan terakhir, kami juga diberikan kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang tidak merugikan kepentingan hukum dari pemberi kuasa, yaitu Mas Topi Merah. Demikian surat kuasa ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut, yaitu tanggal 27 April 2026, dan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemberi kuasa Mas Topi Merah, penerima kuasa saya Abdul Ghafur Sangaji SHMH, Aspardi Piliang SHMH, Azamkan SHMH, dan ini menarik, kami minta Mas Roy untuk menjadi saksi dari penandatanganan surat kuasa ini. Mas Roy memberikan tanda tangannya pada surat kuasa ini sebagai saksi, supaya jangan seperti seorang klien yang pernah mendapatkan pendampingan hukum dari kami dan mengatakan, kamu saya tidak kenal, kamu siapa? Itu yang itu jahat kalau kata Mas Roy, ya. Itu yang kami antisipasi sehingga dalam surat pemberian kuasa ini disaksikan oleh Mas Roy, ya. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit aja Mas Roy sebelum nanti rekan-rekan yang lain mau menambahkan. Yang pertama, Mas Topi Merah ini memang bukan doktor, bukan magister, dan bukan sarjana. Bahkan ketika dia melakukan temuan terhadap data yang dipresentasikan oleh Rismond, termasuk juga jauh sebelumnya dia melakukan penelitian atau menganalisis data yang diunggah oleh Dian Sandi, dia jujur mengatakan bahwa saya ini dulu pernah kuliah di ilmu komputer, ya, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2017. Tetapi kurang lebih sekitar semester ke-8 atau semester ke-9 karena asik bekerja, ya, beliau di drop out atau di DO. Mendrop outkan diri, mohon maaf. Beliau memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena bagi beliau ijazah itu hanyalah tanda orang seperti pernah bersekolah. Ya, karena melawan dosennya, bukan tanda orang berpikir, ya. Jadi, ini dia jujur. Dia jujur, dan kejujuran dia itu sama sekali tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Bahkan belakangan ini Mas Roy, dengan hasil temuan dia yang baru, dia mendapatkan kepercayaan publik, mendapatkan trust. Ya, tadi pagi saya sengaja live Mas Roy di channel YouTube saya. Saya alhamdulillah di Abdul Ghafur Sangaji Official. Alhamdulillah, ini saya jujur ya, ada 2 warga negara Indonesia di luar negeri. Satu dari Amerika, satu dari Hong Kong. Mereka mengirimkan saya gift dalam bentuk dolar. Dolar Amerika dan dolar Hong Kong. Mensupport anak muda seperti Topi Merah. Supaya anak muda seperti Topi Merah jangan dikriminalisasi. Bangsa ini butuh anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang bukan hanya pintar tetapi juga berani. Ya, berani mengatakan kebenaran. Dan kami menyambut baik Topi Merah. Kami sebelumnya tidak kenal dengan Topi Merah. Kami tidak kenal latar belakang keluarganya. Tetapi ketika Topi Merah menghubungi saya dan kemudian rekan-rekan yang lain
meminta untuk memberikan bantuan hukum atau menjadi penasihat hukumnya gitu. Kami dengan welcome ya menyambut beliau karena Mas Topi Merah inilah satu-satunya yang sampai hari ini ya, satu-satunya anak muda yang berani ya membongkar polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya, itu satu hal yang sangat kami apresiasi luar biasa. Sehingga anak muda seperti Topi Merah ini ke depan kami minta kepada pemerintah juga kepada pihak-pihak yang punya kewenangan jangan dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi Indonesia tidak akan punya masa depan. Salah satu kekuatan bonus demografi kita ada pada anak muda. Dan Indonesia 2045 itu Indonesia emas yang sudah dicanangkan oleh mantan Presiden Joko Widodo, itu kekuatannya ada pada anak muda. Gitu. Jadi jangan dikriminalisasi, ya. Dan kalau ada pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Topi Merah, mengancam bahkan mensomasi, ya, kami siap berada di garda terdepan untuk membela hak hukum dari seorang anak muda Indonesia yang cerdas dan pemberani. Ya. Dan satu lagi terakhir Mas Roy, beliau ini meskipun tidak menyelesaikan pendidikan dan dia mengakui itu, tetapi dia punya rekam jejak sebagai seorang peneliti ya. Pernah mendapatkan gold medal di Thailand ya tahun 2019 IPTEX sebagai seorang inventor atau penemu ya software untuk melakukan pemblokiran situs-situs pornografi. Dan itu diberikan award oleh pemerintah Thailand dan ketika dia saja diakui oleh dunia internasional, masa bangsa kita sendiri mau melakukan kriminalisasi? Nah, ini yang tentu menurut kami sesuatu yang kami sayangkan, tidak tepat, dan sudahlah kita tinggalkan cara-cara seperti itulah. Ya, kalau Pak Joko Widodo ketika polemik ijazah tidak berani menunjukkan ijazahnya dan membawa ini ke ranah hukum pidana, jangan lagi itu terulang kepada anak-anak muda. Ya, kalaupun kalian tidak setuju dengan hasil temuannya Topi Merah dan hasilnya Mas Roy, seharusnya kalian tampilkan juga hasil penelitian yang bisa membantah hasil penelitian mereka. Jangan tiba-tiba, nanti kami laporkan, nanti kami LP-kan, nanti kami somasi. Loh, hukum kok dijadikan sebagai dagelan gitu loh. Ya, sebagai main-main. Mungkin itu dari saya, harapan saya sekaligus. Bang Azam, ada yang mau ditambahkan? Nanti habis itu Bang Jack juga ya? Iya, baru topik. Silakan, Bang Azam. Silakan, Pak Azam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sesuai tadi yang sudah dijelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan ya sesuai Perdata, KUH Perdata 1792-1793, yaitu bersepakat menuangkan tanda tangan kuasa Topi Merah kepada kita. Tadi Mas Gofur, Mas Jack dan saya sendiri ya untuk menjawab somasi dan berkelanjutannya apa, baik dijawab maupun tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu tentang proses somasi yang diatur di 1238 KUH Perdata. Jadi sebenarnya somasi ini tepatnya itu bukan orang yang tidak ada hubungan yang disomasi, harus ada hubungan kerja atau hubungan apalah ya. Tapi ini kan aneh gitu loh ya. Orang yang menyangkut soal publik, dia mau memotong leher orang supaya tidak dipublikasikan. Sementara dirinya secara tidak langsung sudah terpublikasi melalui iNews TV. Loh, kenapa kok orang lain itu menjelaskan keilmuan karyanya, mau dipotong lehernya, mau dipotong kepalanya, maksudnya itu tidak boleh. Terus dianggap bersinggungan dengan dirinya. Ini ngaco, ini nggak bener gitu loh. Nah, ini maksud saya kritik membangun, janganlah mensomasi model begitu, gitu loh. Kalau Anda merasa seorang profesional advokat, cobalah panggil, komunikasikan. Kalaupun Anda mensomasi itu, ya hak Anda, tapi Anda akan bisa ditertawakan banyak orang nanti. Kok model somasi, model begini, gitu loh ya. Saya kira lucu aja bagi saya. Tapi pada dasarnya karena itu sudah terbit, apapun alasan itu tentu kami jawab. Atau nanti apa prosesnya, atau balik nanti mensomasi. Gitu loh, kira-kira begitu. Ya, saya kira tidak ada yang perlu saya panjang lebarkan. Tadi sudah Sang Haji Gofur sudah menjelaskan panjang dan lebar. Untuk mempersingkat waktu silakan. Ya. Bisa Topi atau Mas Roy. Ya, sampai dulu. Topi Merah dulu. Oke. Terakhir.
Ini saya kasih kesempatan kepada klien kami, Mas Topi Merah, untuk menyampaikan pendapatnya di kesempatan ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lawyar yang sudah dengan legowonya itu membantu saya untuk menyelesaikan kasus ini, terutama somasi yang dilayangkan oleh Pak Jahmada Girsang ya Pak. Kuasa hukumnya Bapak Arismon Sianipar. Nah, sebelum itu mungkin saya akan ceritakan sedikit ya Pak. Di dalam YouTube saya menceritakan bahwa ada yang janggal terhadap presentasinya Bapak Arismon di dalam Rakyat Bersuara seperti itu. Jadi beliau di menit 49 itu mengatakan bahwa penelitiannya itu repeatable dan itu adalah function dan implementasi rumus matematika. Nah, siapapun boleh men-challenge. Nah, oleh karena itu, dari dasar itu saya men-challenge formula matematikanya dan coding dari program Pak Arismon. Ternyata yang saya dapatkan adalah hasilnya berbeda. Namun dalam rumus matematika itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah diduga source yang dimasukkan ke dalam programnya itu bukan dari yang dikatakan, yang katanya dari Dian Sandi di X kayak gitu. Kemungkinan bukan. Jadi dugaan saya itu seperti itu. Nah, tapi ternyata jawabannya adalah somasi seperti ini. Dan saya kaget gitu. Kok kayak gini kayak gitu. Dan rekan-rekan teman-teman dari YouTuber Nusantara juga sedikit mempelintir, yaitu tentang terkait Gadhaj Adam ya Pak. Padahal Gadhaj Adam itu bukan substansinya, tapi substansinya adalah kenapa tulisan Gadhaj Adam itu bisa muncul di artefak-artefak gambar yang seharusnya itu rusak karena mungkin diupload di X seperti itu. Dan menurut saya itu ada yang janggal karena matematika atau programming itu bukan trik sulap kayak gitu, dan itu akuntabel harusnya dan bisa kita pelajari lewat alurnya saja seperti itu Pak. Mungkin dari saya itu Ada saja. temuan yang signifikan nggak? Itu yang paling signifikan adalah tiba-tiba muncul kalau di bahasa programmingnya itu edge atau garis tepi dari suatu objek, dan objek di sini adalah hurufnya seperti itu. Karena functionnya itu hanya bermain di gradient domain tone mapping yang itu kayak seolah-olah kontras lah gitu loh mainan seperti itu. Oke. Terakhir, siapa lagi kalau bukan Mas Roy? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hadir di sini selaku memang saksi dari dua peristiwa sekaligus ya. Jadi peristiwa ketika kejadian itu ada di lantai 3 gedung iNews Tower ketika siaran Rakyat Bersuara seminggu yang lalu. Persis saya ada di sana. Mas Gafur juga ada di sana, Bang Azam juga ada di sana. Ya, jadi kami ada di sana menjadi saksi dari peristiwa itu. Tanggal 21. Yang kedua, saksi pada saat penandatanganan surat kuasa ini semalam di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya ada juga dan saya tanda tangani. Tapi yang paling menarik apa teman-teman saudara? Saya ingin ambil sesuatu dari sini. Terima kasih Mas Topi Merah. Anda telah menyatukan kami semua. Tempat ini biasanya digunakan untuk konferensi pers Troya. Saya memang ada di situ. Ya, tapi Troya adalah biasanya memang hanya mengadvokasi saya dan Dr. Tifa. Kawan-kawan lihat yang ada di sini, Mas Gafur, Sang Haji, Mas Jack, Mas Amkan. Ini adalah lawyer saya juga dari TAKA. Yang biasanya memang kami juga mengadvokasi selain saya, ada Bu Kulnia Triryani, ada Pak Rizal Fadilah, ada Pak Rustam. Jadi Mas Topi Merah ini menyatukan kami. Ya, ini luar biasa. Ya, terima kasih kepada koordinator TAKA yang sudah memberikan juga restu, Ridho. Saya juga berkomunikasi baik juga ya kepada Mas Kosinudin, ya Pak Petrus Celestinus dan Pak Abraham Samad. Yang kemudian inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini kebersamaan kembali. Ya gitu. Jadi yang biasanya saya hanya sendirian menyatukan Mas Topi Merah, dan kali ini Topi Merah lah menyatukan kami semuanya. Dan ini terbuka. Ya, untuk lawyer-lawyer lain yang siapa tahu nanti akan ikut mendukung. Dan itu tidak salah, tidak menyalahi etika karena kliennya beda. Ya, jadi kalau prinsipalnya beda itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu prinsipalnya
sama, atau prinsipnya dulu adalah di tempat ini, tiba-tiba berubah melawan, tapi kuasa hukumnya ikut ke sana melawan kami. Itu namanya pelanggaran etika berat itu bagi lawyer kalau dia ngerti ya. Iya itu lawyer itu nggak boleh dia memalukan itu lawyer itu kemudian membantu untuk klien yang yang melawan klien sebelumnya ya. Ada lagi itu yang salah satu contoh juga ada juga lawyer yang nggak ngerti hukum juga yang dia sudah dicabut badge-nya berita acara sumpahnya, tapi dia ngaku-ngaku masih menjadi lawyer. Itu juga nggak boleh ya. Dan inilah yang makanya ada yang lucu ya gitu. Ya itu soal pertama, lebih memalukan lagi ya. Itu soal non teknis. Soal teknisnya begini. Seminggu yang lalu persis dan ketika saya hadir di situ ya di acara Rakyat Bersuara, memang pada pukul 8:08 seperti tadi disampaikan oleh Mas Topi Merah ya, dilakukan hal ketika Rismond Dr. Rismond Hasiolan Sianipar nah itu aja ya itu menampilkan data ini. Dan data ini diberikan oleh dia kepada stasiun TV yang bersangkutan untuk dipublikasikan, untuk ditampilkan, untuk ditayangkan dalam TV publik yang namanya iNews TV. iNews TV adalah TV publik yang selain bisa diakses melalui YouTube, juga bisa diakses melalui kanal masyarakat. Itu kanal publik itu adalah milik masyarakat. Dan itu dijamin kebebasannya karena dia pancar di frekuensi UHF, ultra high frekuensi, tanpa encoder tanpa decoder. Jadi orang bisa nonton. Kalau dulu orang harus nonton Indovision misalnya, itu harus pakai decoder, itu dia pay TV, dia terbatas. Kalau ini ranahnya adalah ranah publik. Sesuatu yang ditampilkan di ranah publik adalah milik publik. Dan ini terbukti. Tayangan ini ada pada menit 8 menit, bentuknya seperti ini. Nah, udah. Sama tidak sekarang ini dengan ini? Gambarnya. Sama. Jadi apa yang diteliti oleh Topi Merah, itu adalah gambar yang tampil di TV publik. Terima kasih Pak Hasan. Kecuali Topi Merah melakukan cropping. Atau Topi Merah melakukan pengkhususan. Enggak. Yang dianalisis Topi Merah itu gambar yang sama. Function yang ada di kanan, ada juga di sini. Dia menganalisis ini. Dan kemudian Topi Merah menemukan bahwa kalau ini source-nya adalah source yang upload dengan Dian Sandi, itu tidak mungkin muncul watermark sejelas itu. Itu intinya. Jadi ini pasti ada rekayasa untuk source yang lain. Karena kalau source jadi Dian Sandi, tidak akan mungkin dengan function yang ada di sini itu muncul. Ibaratnya kalau ini dimasukkan function, munculnya apa? Kotak-kotak. Kasar sekali. Karena resolusinya itu hanya berapa ya? 76 kilobyte atau apa gitu ya. Pokoknya si uploadernya itu mengatakan begitu. Artinya teman-teman, si dokter palsu Rismond Hasiolan Sianipar itu melakukan rekayasa terhadap source. Itu intinya. Makanya itu yang kemudian memunculkan kok tiba-tiba dalam rekayasa itu muncul tulisan namanya Gadget Adam ini. Nah ini. Sehingga Gadget Adamnya itu muncul. Apakah Gajah Adam itu rekayasa? Enggak, memang ada. Tapi ini pun saya tantang kepada Universitas Gajah Mada untuk mengeluarkan ya atau kira-kira untuk menunjukkan mana aturan watermark security yang menuliskan Gajah Adam. Aneh sekali universitas sebesar UGM yang lahir pada 19 Desember 49 kemudian sengaja menggunakan typo security. Ini namanya typo security. Kayak gini kalau dikeluarkan oleh sebuah universitas besar. Dan kalau nanti ada aturannya, saya akan tantang apakah aturan itu baru dikeluarkan atau di backdate menunjukkan watermark itu sudah ada semenjak tahun-tahun berikutnya. Apakah itu menunjukkan keaslian kalau itu ada di ijazahnya yang disebut ijazahnya Jokowi, kemudian ada di ijazah yang lain? Enggak, karena posisinya beda. Padahal watermark itu harus sama. Posisinya di ijazah Bambang Rudiharto itu tidak di sini. Lain posisinya. Beda dengan ijazahnya Jokowi. Ya, jadi itu suatu hal keanehan lagi yang itu muncul. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya makanya secara teknis mendukung penuh ya apa yang dilakukan oleh Mas Topi Merah, tapi juga menyatakan bahwa ini harus terus dijawab. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, sebenarnya saya sempat berdiskusi dengan para lawyer ini. Apakah kita perlu langsung menjawab ini? Karena kalau kita lihat pada WA-nya, pada surat resminya,
ini sebenarnya ada ketidaktepatan. Dia tidak menunjuk nama. Yang dulu itu topi merah. Apa topi merah akta kelahirannya namanya topi merah? Enggak kan? Dia harus bisa menunjuk nama siapa dulu yang disomasi. Jadi kami sebenarnya wait and see, tapi kami selangkah lebih maju dengan kemudian Mas Abdul Ghafur Sangaji, kemudian Mas Azam Khan dan Mas Jack Aspardi Piliang, kemudian bersedia luar biasa langsung mendampingi topi merah. Harusnya kami senang saja karena si pensomasi itu harus bisa menulis nama lengkap siapa yang disomasi, alamat lengkap detailnya, dan ditujukan kepada siapa dengan patut dan layak. Surat somasi tak bisa diberikan melalui WA kayak gitu. Ya, ini sama dengan si dokter palsu itu. Oh, saya memberikan saya buku melalui WA. Ya, sama ini lawyernya juga sama pakai WA juga. Ya, ayo kamu ngomong apa 49 halaman pakai WA, ini cuma 2 halaman ini malah. Ya, pakai WA. Ya, udah, jadi udahlah gak usah sok-sokan kayak gitu kalau memang mau melakukan kesalahan yang sama. Dan yang kedua, dia juga harus menunjukkan juga kuasanya. Apakah saudara Dr. Omon-Omon ya sudah menunjuk Haj Adam Sangkir ini ya. Nah, itu kalau pada universitas ada kan jadinya Universitas Haj Adam. Nah, kalau Jahmada Girsang kan jadi kan Haj Adam Sanghir. Nah, itu kalau dibalik ya, kalau security ya. Apakah sudah menerima kuasa? Ada nggak suratnya? Untuk mensomasi. Harus ada surat kuasanya dilampirkan dulu. Sebelum somasi ditunjukkan, dia tunjukkan dulu. Tapi kalau ini saya yakin kalau ada lawyer lain yang di ujung sana itu yang senyum-senyum karena nggak bisa lagi mendampingi karena basnya sudah dicabut. Ya, moga-moga Pak Haj Adam Sanghir ini masih punya surat bas yang berlaku ya. Soalnya kalau nggak berlaku ya percuma. Jadi itu tahun saya. Jadi sekali lagi kita kompak, kita mendukung. Terima kasih sekali lagi untuk topi merah yang kemudian sudah membuat persatuan kembali ya. Kami memang tetap bersatu sebenarnya. Dua tim hukum Troya dan TAKA tetap bersatu. Tapi ini dengan ada ini lebih bersatu dan ini semuanya menjadi satu kekuatan kita untuk melawan kepalsuan-kepalsuan dan yang ada. Terima kasih kepada semuanya dan seperti tadi yang saya sampaikan, tetap yang kita sampaikan itu adalah apa? Soal etika. Ini etika lawyernya tuh nggak ada di sana itu. Tiba-tiba sudah pindah. Nah, ini. Jadi mencari etika ini ya. Nah, ini. Etika lawyernya ini nggak ada, ya. Ini etika yang hilang. Hilang kemana? Yang dua menjadi tuyul, yang satu menjadi zombie. Ya, lawyernya mengadvokasi zombie, ya gitu. Jadi ini etika yang ada. Ini gambar siapa nggak jelas. Ini orang ngantuk di tengah nggak usah dicari lah. Gitu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya tambahkan ya begini. Ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini bicara topi merah ini kan anak muda ya, anak kecil gitu loh ya. Artinya, tapi dia memiliki keilmuan yang dahsyat, nah, gitu ya. Jangan sampai nanti kalau sama-sama mempresentasekan gitu loh ya, dipermalukan. Hanya itu aja. Saya khawatir begitu gitu loh ya. Saya kira itu aja. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Silakan. Terima kasih Bang Azam. Closing dari saya adalah kami tentu akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum ke depan, termasuk juga apakah melakukan somasi balik terhadap kuasa hukumnya yang mengirimkan somasi secara tidak patut dan layak secara hukum. Katanya mediator, katanya kuasa hukum senior, katanya pengacara senior, ya kan? Tapi di kopsurannya ada receivers. Apa itu receiver? Radio. Ini penting ya, Mon. Kalau receiver itu radio, kalau ini mikrofon. Ya, bukan speaker. Ya sebut Omon itu nyebutnya speaker. Alah, parah itu. Ya, artinya kami akan mempertimbangkan juga apakah melakukan somasi balik supaya hal-hal yang kayak begini jangan dibiasakan gitu, Mas Roy. Kemudian yang kedua, kami akan wait and see sampai 7 hari ke depan gitu ya. Apakah dia akan mengirimkan somasi lagi gitu. Karena gini, somasi ini memang tidak layak secara tata cara pembuatan surat somasi. Ya, pertama, surat somasinya tidak dicantumkan tanggal penerima kuasa sehingga ada kedudukan hukum atau legal standing dari kuasa hukumnya untuk memberikan somasi. Itu juga tidak dijelaskan. Dia nggak ngerti. Tapi
tapi kan katanya dia secara pengalaman gitu kan, mediator gitu, negosiator gitu ya. Kalau kata dia, Gafur tuh kan anak kemarin sore, iya benar. Ya dari sisi usia sih memang Anda lebih jauh lah dari kami gitu. Tapi kalau dari sisi ilmu pengetahuan hukum, saya kira bukan soal muda atau tuanya ya, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk membaca literasi hukum itu yang penting gitu ya. Dan kepada Mas Topi Merah, kami tentu akan mendampingi dalam kondisi apapun, dan saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia juga akan memberikan dukungan kepada Mas Topi Merah karena beliau ini adalah intan permata di tengah kegaduhan ijazah palsu Joko Widodo. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri bersama support Mas Topi Merah. Gini. Ada yang mau ditanya? Tangannya menyatu dulu. Tangannya menyatu. Ya, Mas Topi Merah. Nah, ini ya. Kita support. Ya, oke. Kita support Mas Topi Merah. Kita nggak akan sebutkan namanya dulu. Kita tunggu di sana, tahu nggak nanti bisa mencari namanya Topi Merah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tidak menutup kemungkinan kalau mau menambah kuasa silahkan menghubungi kita, nggak apa-apa. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah maghrib. Udah azam maghrib. Sukses. Oh, enggak. Oh, HIV.